Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Selamat hari Minggu ya. Nih, anak-anak, hari ini Kak Tina mau pimpin pujian tapi beda loh dengan sebelum-sebelumnya. Kak Tina kan sering juga ya ngajak kalian untuk beribadah. Tapi hari ini khusus Kak Tina ditemenin oleh Kak Dani yang spesial oleh teman kalian. Ayo, siapa yang sudah kenal? Tahu nggak namanya? Yuk kita dengar ya dari teman kalian, siapa namanya? Halo, nama saya Adrian dari kelas Setia. Oh, Adrian dari kelas Setia. Anak-anak, ada nggak kalian juga yang mau seperti 2 minggu yang lalu teman kalian juga ikut memimpin pujian di ibadah sekolah minggu? Boleh loh, ayo segera daftar ya. Anak sekolah minggu Emmaus berani ya, nggak boleh malu untuk memuji Tuhan ya. Nanti kalian mau kemana daftarnya? Nah, ke siapa ya? Ke Kak Fanglan bisa, atau ke Kak Dani. Oke ya, nih ke Kak Fanglan atau Kak Dani ya. Kakak tunggu ya kalian ya untuk daftar ya, memimpin pujian seperti Adrian ya. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan ibadah kita sekolah minggu, Kak Tina mau ngajak kalian berdoa. Mari anak-anak kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini yang indah. Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami boleh bangun tidur, kami boleh siap untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan Yesus, memuliakan nama Tuhan bersama-sama teman-teman kami di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Pimpin ibadah kami, Tuhan berkati sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ampuni kami anak-anak-Mu atas dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, Kak Tina mau tanya ya, siapa yang suka menyanyi? Banyak ya suka menyanyi. Adrian juga suka menyanyi sayang? Suka. Oh iya, setiap hari? Iya. Oh puji Tuhan. Kak Dani juga? Iya Kak. Iya. Ternyata Kak Dani, teman kalian Adrian dan Kak Tina suka menyanyi. Yuk kalau kalian suka menyanyi memuji Tuhan, kita buktikan. Kak Tina mau ngajak kalian menyanyi Singing Glory, Praise the Lord. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord.
siapa yang pernah diajak papa mama pergi ke gunung? Oh, semua pernah ya. Kak Tina juga pernah ke gunung. Terus ke laut gimana? Wisata ke laut. Wah, semua juga pernah ya. Kak Tina juga pernah. Kak Dani pernah? Pernah nggak? Ke gunung sama ke laut? Pernah ke Oh. Gunung Bromo. Gunung Ke Bromo, laut? iya Nggak betul, Gunung Bromo ya. Lalu yang lainnya, Kak Dani? Oh, pernah naik gunung ke Semeru juga pernah Kak? Waduh, Kak Tina nggak pernah. Kak Tina ke Bromo sama Gunung Dieng. Sekarang kita tanya teman kalian ya. Aldrin pernah wisata ke gunung? Pernah? Pernah. Gunung mana sayang? Gunung Bromo? Oh, Pernah? Gunung Bromo ya, sama Gunung Bromo. Terus kalau yang di laut? Kalau di laut jarang. Oh, jarang. Kak Tina mau tanya nih, semua itu siapa yang buat? Ada gunung, ada laut. Siapa Tuhan yang? Yesus lah. Iya, pinter ya. Gunung, laut, sungai ya. Bintang-bintang di langit. Itu semua Tuhan yang menciptakan. Berarti Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang apa, Kak? Yang besar, yang kuat, dan yang hebat. Iya ya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan. bagi Tuhan, bagi Dia. Oke, yuk kita sama-sama kita nyanyikan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Persembahan bisa dikumpulkan atau disetorkan lewat scan QR code sebelah sini. Atau kalian juga bisa menitipkan ke papa mama untuk dibawa ke kantor gereja atau ibadah gereja yang sudah onsite. Ya, adik-adik, mari kita pujikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, anak-anak ya. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Diana ya. Tapi sebelumnya anak-anak siapin ya Alkitab kalian, ambil yang belum ada. Sekarang ambil ya. Sehingga nanti kalau sudah masuk firman Tuhan, kita tinggal buka kitabnya ya. Yuk kita pujikan Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami memberikan persembahan yang semuanya ini berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati dan menguduskannya. Kiranya juga Engkau yang memberikan hikmat kepada orang-orang yang akan mengelola persembahan kami ini. Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, karena anak-anak masih kecil-kecil ya, Kak Diana mau minta bantuan papa dan mamanya untuk bisa membuka Alkitab ya, dari Injil Markus pasal kelima ayat 21 sampai ayat 43. Hari ini kita akan mendengarkan cerita dengan judul Tidak Ada Yang Mustahil. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Kak Diana mau nanya nih, siapa yang pernah sakit? Pasti ada ya, Kak Diana juga pernah sakit loh waktu itu ya. Nah, tapi Kak Diana mau nanya anak-anak, kalau anak-anak sakit, kira-kira nih, apa sih yang papa dan mama lakukan? Kalau misalnya kaki atau tangannya anak-anak luka, apa sih yang papa mama lakukan? Atau kalau misalnya lututnya anak-anak tiba-tiba bengkak karena mungkin main-main jatuh, kira-kira apa yang papa dan mama lakukan? Nah, bagaimana nih kalau papa mama sudah berusaha untuk mengobati tapi nggak sembuh-sembuh? Wah, tentunya papa dan mama akan membawa anak-anak pergi ke dokter. Atau mungkin kalau sudah tambah parah,
pasti papa dan mama akan membawa anak-anak pergi ke rumah sakit supaya mendapatkan pengobatan. Nah, pagi ini anak-anak yang dikasih Tuhan, kita juga akan mendengarkan cerita tentang seorang bapak yang bernama Yairus. Apa yang terjadi anak-anak? Juga ada kisah satu lagi nih tentang seorang wanita yang disembuhkan. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Nah, anak-anak bisa menyimak cerita pada pagi hari ini. Jadi begini anak-anak yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-21 diceritakan bahwa Yesus itu baru menyeberang dengan menggunakan perahu. Jadi pada saat itu Yesus ini baru turun dari perahu, ternyata banyak orang-orang mendengar tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi mereka berbondong-bondong mau menemui Tuhan Yesus. Nah, di dalam kisah ini ada seorang bapak yang bernama Yairus. Tadi Kak Diana sudah sampaikan, Bapak Yairus ini punya seorang anak yang sedang sakit. Bahkan anak-anak yang dikasih Tuhan, Bapak Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat. Dia seorang kepala rumah ibadat datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang kepada Tuhan Yesus memohon agar anaknya disembuhkan. Kenapa Bapak Yairus datang menemui Tuhan Yesus meminta supaya anaknya disembuhkan? Ternyata Bapak Yairus ini sudah pernah mendengar atau mungkin sering mendengar tentang Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan orang-orang. Nah, karena Bapak Yairus ini mendengar berita-berita tersebut, dia memutuskan untuk menemui Tuhan Yesus dan memohon Tuhan Yesus bisa datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya dari sakitnya. Dan ketika mendengar permintaan dari Bapak Yairus ini, Tuhan Yesus memutuskan untuk pergi menemui, melihat anak perempuannya yang sakit. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mencatat ketika mereka sedang berjalan bersama menuju rumahnya, ternyata ada kerabatnya, ada saudara dari Bapak Yairus yang lari-lari datang menemui mereka sambil tergopoh-gopoh. Dia berkata, "Bapak Yairus, anakmu sudah mati. Aduh, tidak usah lagi merepotkan Tuhan Yesus, anakmu sudah mati." Wah, coba anak-anak, seorang bapak yang sedang mengharapkan kepada Tuhan Yesus agar anaknya sembuh, dia berusaha mencari Tuhan Yesus, sudah bertemu Tuhan Yesus, padahal tinggal sebentar lagi Tuhan Yesus akan menyembuhkan anaknya. Namun dia mendengar berita, anaknya sudah mati. Namun firman Tuhan mencatat anak-anak, Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut Bapak Yairus, percaya saja." Tuhan Yesus mengatakan itu kepada Bapak Yairus. Lalu mereka tetap melanjutkan perjalanan sampai tiba di rumah Bapak Yairus. Ketika tiba di rumah Bapak Yairus, sudah banyak orang yang berkumpul. Mereka tidak hanya berkumpul, mereka menangisi anak perempuan yang sudah mati. Mereka menangis begitu sedihnya. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang kumpul dan menangis. Yesus berkata, "Kenapa kamu menangis? Anak ini tidak mati, tapi anak ini tidur." Tuhan Yesus mengatakan anak ini tidak mati, tapi anak ini tidur. Semua orang yang dengar itu tertawa. Mereka merasa aneh. Anaknya ini sudah mati, dibilang tidur. Mereka kaget dan heran karena mereka tidak percaya Tuhan. Lalu kemudian Tuhan Yesus dan beberapa muridnya bersama Bapak Yairus masuk ke dalam kamar anak perempuan itu. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Tali takum," yang artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Anak itu langsung bangun dan semua orang jadi heran. Yang tadinya menangis sekarang jadi heran. Anak yang sudah mati itu hidup kembali. Wah, perasaan Bapak Yairus begitu senang. Kehadiran Tuhan Yesus tidak sia-sia. Anaknya akhirnya sembuh dan bangkit. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ternyata tidak hanya ada peristiwa kesembuhan anak Yairus. Tadi di awal Kak Diana sudah menyebutkan, ya, di dalam Kisah ayat 30 itu ada kisah tentang seorang wanita yang sakit pendarahan. Sakitnya itu sudah berapa lama? Ayo,
Firman Tuhan catat sudah 12 tahun. 12 tahun dia sakit pendarahan, sakit yang sangat lama. Dia sudah berupaya loh anak-anak. Dia pergi ke tabib A, dia pergi ke tabib B, dia pergi ke tabib C, dia pergi cari pengobatan. Dia sudah minum obat A, dia sudah minum obat B, dia sudah minum macam-macam. Tapi kondisinya tidak sembuh juga. Sama seperti Bapak Yairus yang juga mendengar tentang Tuhan Yesus yang banyak melakukan kesembuhan, perempuan ini juga mendengar bahwa Tuhan Yesus banyak melakukan kesembuhan dan Tuhan Yesus sudah ada di kota mereka. Sehingga perempuan ini ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia berharap Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakitnya yang sudah 12 tahun. Namun anak-anak, tadi kan di awal ayat 21 saja ketika Tuhan turun perahu banyak orang, ya. Apalagi ketika mereka menuju ke rumah Yairus, banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, orang-orang berkerumun. Wah, perempuan ini dalam kondisi sakit. Bagaimana ya? Dia tentunya malu, dia nggak berani. Tapi dia berkata, asal saja ku jamah jubahnya, aku pasti akan sembuh. Wanita itu berkata begitu. Sehingga wanita ini mencoba memberanikan diri untuk menerobos kerumunan orang banyak. Dia bersusah payah menahan sakitnya di tengah orang yang begitu banyak. Dia berusaha menjamah jubah Yesus. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ketika perempuan ini menjamah jubah Yesus, seketika pendarahannya berhenti. Perempuan ini sudah sembuh. Dan ketika perempuan ini menjamah jubah itu, lalu Yesus memandang sekelilingnya. Wah, perempuan ini begitu takut. Tetapi dia berani, bahkan dia datang kepada Tuhan dan dia tersungkur. Dia beritahu segalanya, bagaimana dia menjamah jubah Tuhan dengan harapan dia bisa sembuh. Lalu Tuhan berkata dalam ayat 34, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Anak-anak yang dikasih Tuhan, perempuan ini juga sudah disembuhkan karena iman dan percayanya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasih Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Di saat Bapak Yairus harus merasakan kehilangan anak perempuannya, di saat Bapak Yairus merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan, lalu Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Di saat perempuan ini sakit, kehilangan pengharapan, tapi dia berharap Tuhan menyembuhkan. Dan Tuhan berkata, "Hai anakku, imanmu begitu besar." Anak-anak yang dikasih Tuhan, demikian juga Tuhan Yesus mau berkata kepada semua anak-anak dan juga Kak Diana dan juga Papa Mama, jangan takut, percaya saja bahwa Tuhan Yesus ada, bahwa Tuhan Yesus akan menolong anak-anak. Yang penting anak-anak percaya dan memohon kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena apa? Tuhan kita Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang punya kuasa yang besar, yang bisa mengatasi segalanya. Yang perlu kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan, berdoa, memohon, dan berserah kepada Tuhan Yesus. Karena itu anak-anak yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini Kak Diana mau mengajak semua anak-anak, papa mama, dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Mari kita percaya kepada Tuhan yang punya kuasa, yang mampu melakukan segalanya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberi jawaban bagi kita. Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan melakukan mukjizat dalam hidup kita kalau kita percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih kami diingatkan kembali pagi ini untuk belajar percaya kepada Tuhan dan memohon hanya kepada Tuhan di saat kami mungkin mengalami sakit, mengalami masalah apapun. Yakin bahwa Tuhan akan menolong dan memberi jalan keluar kepada kami. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini masih harus beribadah secara online di rumah masing-masing. Berkati mereka Tuhan. Kiranya dengan situasi yang lebih baik lagi, mereka tetap bisa beribadah di gereja. Kami berdoa buat anak-anak yang sudah bisa beribadah di gereja. Tuhan berkati mereka.
Berkati papa mama yang selalu mendampingi anak-anak mengikuti ibadah online. Berkati papa mama yang selalu mendampingi anak-anak untuk datang ke gereja. Berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang setia melayani anak-anak baik secara online maupun onsite. Kami rindu Tuhan, kehidupan anak-anak kami, papa mama dan kakak-kakak boleh senantiasa bertumbuh hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kasih setia dan anugerah daripada Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, buat anak-anak yang masih kecil, ya, bisa dibantu sama papa mamanya untuk mengerjakan aktivitas. Ya, panduannya bagaimana? Setelah ini nih, ada video kakak guru sekolah minggu. Setelah selesai dibuat dengan bantuan papa mama, jangan lupa cekrek, ya. Kirim kepada kakak guru sekolah minggu. Kak Diana juga mau lihat nih hasil aktivitas kalian. Nah, buat anak-anak kelas besar, ya harusnya kan sudah beribadah di gereja ya. Mungkin saja ada yang hari ini karena satu dan lain hal tidak bisa datang ke gereja, gitu ya. Maka kalian bisa membaca kembali ayat Alkitabnya, lalu mengerjakan kuis. Linknya di bawah ini. Ada satu pengumuman lagi nih. Kuisnya, linknya baru bisa dibuka setelah sekolah minggu onsite berakhir. Ya, kurang lebih kira-kira jam 10 deh. Ya, karena itu selamat mengerjakan kuisnya, selamat mengerjakan aktivitasnya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Yuk ikutin Kak Erika. Hari ini kita akan membuat aktivitas. Tas dokter.
guru kelas kalian masing-masing. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.